Sampurasun. Rampes. Selamat datang di channel Resah Realitas Sejarah by Pinot Joni. Channel Resah ini hadir karena keresahan saya melihat realitas sejarah itu mulai pudar di kalangan masyarakat. Saya ditemani sekarang oleh Kang Muhammad Padmanegara, keturunan dari Dalam Selawat, dan Kang Abdullah Batarfi sebagai sejarawan Empang Bogor ya. Oke, selamat sore Kang Siap. Muhammad. Selamat sore Kang. Saya dengar bulan ini akan ada haul dari Dalam Selawat. Betul. Yang keberapa itu haulnya? Haul yang ke-153. Bisa diceritakan sedikit tentang Dalam Selawat itu siapa? Baik, nanti saya hanya mengupas sedikit, nanti beliau yang akan memberikan banyak insight baru terhadap kita terkait Dalam Selawat. Jadi kenapa diadakan haul Dalam Selawat? Karena memang kita satu visi, Kang Zon, yaitu terkait dengan keresahan ya, sejarah itu. Sekarang banyak masyarakat Bogor yang tidak mengenal, tidak mengerti tentang sejarah kotanya. Nah, dari situlah, berangkat dari keresahan itulah kita berinisiatif untuk mengadakan haul. Agar apa? Agar masyarakat ini teredukasi, mengenal tentang siapa sih Dalam Selawat lebih dalam. Agar nanti muncul handar beni rasa memiliki terkait dengan para kasipuhan, para karuhun yang akan kita hauli. Nah, dari rasa memiliki inilah baru ada rasa cinta terhadap tanah lahirannya, akan muncul sifat kebanggaan terhadap kota kelahirannya. Dan dari situ akan muncul kreativitas tentang bagaimana membangun kota Bogor ke depannya lebih baik. Dari situ sebenarnya keresahan itu. Nah, nanti tentang siapa Dalam Selawat mungkin nanti Kang Abdullah yang akan membahas lebih dalam. Nah, nanti untuk puncaknya nanti akan dibahas lebih global, lebih universal nanti di haul yang akan dilaksanakan di tanggal 13 Juli 2025 yang akan dilaksanakan insya Allah di alun-alun Kota Bogor. Ya. Kira-kira siapa yang akan datang? Nanti insya Allah yang akan datang itu dari Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi ya. Karena memang kita satu visi juga dengan beliau terkait kesejarahan. Kita harus membangun narasi itu dan beliau satu pemikiran dengan kita. Dan juga nanti akan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bogor dan wakilnya insya Allah akan hadir, dan nanti juga akan dihadiri oleh Bupati dari Purwakarta Om Zen. Menarik. Nah, nanti juga akan dihadiri oleh Wali Kota Bogor. Nah, yang jadi pertanyaan kan kenapa Bupati Purwakarta hadir ya, kan gitu. Ya, itu menarik. Saya pengen tahu jauh tuh. Nah, ternyata yang membangun dan memberikan nama Purwakarta itu adalah orang Bogor, yaitu Dalam Selawat itu sendiri yang nanti akan kita hauli. Oke, Kang Abdullah, bisa dijelaskan lagi tentang Dalam Selawat? Menarik memang ya, haul ini diadakan kalau menurut pandangan saya, haul ini untuk menjaga ingatan kita pada seorang tokoh di bumi atau sosok yang menjadi tokoh di Bogor, yaitu Dalam Selawat. Dia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi dia juga seorang ulama. Artinya kalau dalam bahasa yang lebih familiar di umat Islam itu kan ulama dan umaro. Beliau itu adalah dua sosok yang memadukan dua ketokohan ini, sebagai seorang ulama dan juga sebagai seorang umaro. Dia dengan kedua peran ini dia mampu memimpin dengan keadilan, dengan ilmu, dan dia menjahit umat dengan akhlak. Ini yang penting, karena Dalam Selawat ini seperti nama yang nempel di namanya itu. Selawat itu menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang yang tawadu dalam agama. Dia karena mendawamkan, atau dalam bahasa mendawamkan itu membiasakan. Seorang pemimpin ini jarang yang memiliki kebiasaan tawadu itu. Tawadu sebagai seorang yang religius sekali,
sehingga namanya itu melekat sebagai seorang tokoh, mungkin satu-satunya bupati atau yang menjadi pemimpin di masa awal sampai hari ini dengan label sholawat. Karena nggak pernah kita mendengar ada seorang tokoh pemimpin pemimpin masyarakat tapi memiliki label yang agamis Oke. dengan Alhamdulillah. sebutan dalam salawat itu. Oke, biar pemirsa lebih paham nih ya. Ya, Kira-kira lini masanya Kang dalam sholawat itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Lalu yang saya dengar kan setelah dari Bupati Purwakarta kembali ke Bogor ya. Bisa Iya. diceritakan nggak Kang? ya. Dari awalnya tahun dari berapa? awal ya. Persisnya beliau itu dilantik sebagai Bupati Bogor itu memang Bupati Bogor dulu atau Purwakarta? Purwakarta dulu. Oke. Purwakarta dulu. Dulu itu kan masih Purwakarta dan Karawang itu masih menyatu. Jadi dulu itu namanya Kabupaten dulu itu Purwakarta dan Karawang itu kan masih satu kan. Nah, bupatinya ini dalam salawat ini. Tahunnya? Tahunnya itu dia setelah itu pengangkatan beliau sebagai bupati di Purwakarta itu sekitar tahun 1820-an ya. Sampai tahun 1849. 1849 Iya, iya. beliau baru dilantik menjadi Bupati Bogor. Dan Jadi setelah dari Purwakarta. Purwakarta. seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz Muhammad, dia tuh tokoh yang memiliki peran besar mengganti nama. Nah, jadi karena dulu itu masih menyatu antara Purwakarta dan Karawang, yang kedudukannya itu di Wanayasa. Beliau kemudian dengan melihat potensi ke depan itu bahwa nanti akan menjadi kota yang ramai, memindahkan ke desa Sindang Kasih namanya. Dulu itu masih tempat yang sepi, namanya Sindang Kasih. Sekitaran situ Bulet hari ini namanya Sindang Kasih, dan dia memindahkan dari pusat pemerintahan dari Wanayasa itu ke desa Sindang Kasih dan menamakan Purwakarta. Purwa Artinya apa itu, artinya pertama, Karta itu artinya ramai. Dan kita menyaksikan hari ini Purwakarta menjadi kota yang sangat ramai sekali. Kang Dullah, itu dari Wanayasa ya? Ya. Ke Sindang Kasih itu berapa jauh, Kang? Soalnya saya dengar itu masih dirayakan sampai sekarang, dari malam hari jalan kaki sampai ke Purwakarta yang sekarang itu ya. Iya. Masih dirayakan ya? Masih. Kalau itu kan sekitaran di daerah situ Bulet, di daerah situ Wanayasa ya, di daerah sekitar situ ya. Kalau hari ini perjalanan mobil mungkin sekitar 30 menitan ya. Sebentar ya. Kita ngebayangin jalan kaki loh. Iya. Zaman dulu itu waktu dipindahin, Ya. kan sampai hari ini kan mentradisi. Iya. Diadakan setiap tahun di Purwakarta, Setiap itu tahun. Pawai dari Wanayasa ke Purwakarta hari ini. masih dirayakan setiap Masih tahun. dirayakan dan itu berjalan. Mereka membawa bermacam-macam perlengkapan lah, namanya sebuah pusat pemerintahan baru. Semua yang harus dibawa ya dibawa. Iya. Dan sampai hari ini masih berlangsung kan. Itu jalan kaki. Jalan kaki. mobil aja 30 menit. Apalagi zaman dulu. Dan saya pernah ikut sekali itu. Pernah ikut? Oh, iya. Pernah ikut. Malam sampai dini hari. Wah, luar biasa. Jauh itu, dan masyarakat semuanya antusias. Dan memang di situ dibacakan sejarah tentang pemindahan itu oleh dalam sholawat. Jadi yang saya apresiasi dari Purwakarta itu sendiri tidak melupakan akan sejarah itu. Justru kalau di Bogor sendiri sejarah tentang beliau ini ya padam ya. Makanya dari sanalah kita mengadakan haul itu agar merawat ingatan tentang siapa sih beliau, agar apa? Agar masyarakat itu tahu, kenal tentang tokoh-tokohnya di Bogor itu seperti apa. Saya sendiri kalau sekitar 2-3 tahun yang lalu, kalau lewat kawasan Empang, di situ kan ada tulisannya makam keramat dalam sholawat. Iya. Saya dulu sih masih berpikir dulu itu makam-makamnya orang Arab, karena itu kan kawasan Arab. Iya. Tapi setelah konten terus bertemu dengan Kang Abdullah,
Saya jadi tahu tuh kalau itu memang Iya, makam iya. di situ itu makam Menak-Menak Sunda yang para pendiri kota Bogor Betul. pada masa awal ya. Iya. Dan nanti kan insya Allah haul ini kan bukan hanya tentang dalam salawat saja, tapi tentang ayah beliau dalam sepuh haji yang Iya. wafatnya di Mekah, juga tentang kakek beliau pendiri Masjid Agung At-Thohir ya. Dan juga nanti akan kita hauli juga Raden Tumenggung Tumenggung Wiradireja yang makamnya itu di Sukaraja. Dan juga ayah dari beliau juga yaitu Raden Tumenggung Wiradinata. Jadi dari beliau inilah Bogor yang tadinya kampung baru menjadi Buitenzorg atau Bogor itu gitu. Dari sinilah ya, bahwa Bogor ini tidak bisa dilepaskan dari peran-peran para beliau-beliau ini. Dan kita tidak menutup mata bahwa selain beliau-beliau banyak juga kesepuhan-kesepuhan yang lain yang sudah membaktikan diri untuk Bogor tuh banyak. Cuman ya kita mulai dari sini. Yang jejaknya masih terlihat, yang masih terasa, tulisannya masih ada. Ini akan kita hauli. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menghauli seluruh kesepuhan-kesepuhan orang-orang hebat yang dulu menjadikan kota Bogor sampai bisa kita nikmati sampai sekarang gitu. Betul. Jadi memang awal mulanya kota Bogor itu banyak masyarakat yang belum tahu Iya, siapa sih pendiri Bogor itu. Betul. Jadi mungkin bisa diceritakan mulai dari bupati pertamanya, Kang Dullah. Bupati pertama Bogor ya. Ya. Jadi memang bupati pertama itu namanya seperti yang disebutkan tadi oleh Ustadz Muhammad, Raden Tumenggung Arya Wiradinata. Jadi ketika saya istilahkan apa ya? Setelah Pajajaran rungkad lah bahasanya itu seperti itu ya. Bogor itu bisa dikatakan seperti tempat-tempat yang tak bertuan. Hanya ada distrik-distrik atau desa-desa yang dikepalai oleh seorang cutak. Cutak itu seperti apa ya, bek ya, lurah ya. Nah, kemudian setelah masa ekspedisi 3 ekspeditor, ada Winkler, ada kemudian Scipio, kemudian yang terakhir Van Riebeeck, lalu kemudian pemerintah kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Baron van Inhofe menggabungkan 9 distrik yang dipimpin oleh cutak-cutak tadi dan membentuk satu pemerintahan baru atau administrasi di bawah pemerintahan kolonial Belanda dengan nama Buitenzorg. 9 cutak ini kemudian dipimpin oleh seorang pribumi, yaitu Raden Tumenggung Wiradinata. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sebagai untuk menjembatani kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada masyarakat pribumi, terutama dalam hal pertanian. Ya kan? Dalam hal pertanian itu kan tentu nanti akan ada aturan-aturan yang ketat kepada para petani. Nah, fungsi Raden Tumenggung Wiradinata yang diangkat sebagai Demang atau kepala pemerintahan baru yang saat itu berkedudukan di Sukaraja dengan sebutan Kampung Baru, itu sebagai alat pengontrol bagaimana supaya kebijakan-kebijakan yang diperlakukan kepada masyarakat, terutama petani itu tidak memberatkan. Betul. Termasuk bagaimana para petani-petani itu diberikan kemudahan-kemudahan ketika mereka bertani. Lalu muncullah dengan kebijakan dari pemerintah Belanda sistem rekayasa irigasi yang disebut dengan Westerslokan dan Oosterslokan, di mana fungsi irigasi itu nanti akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air, karena dulu sebelum ada pemerintahan kolonial Hindia Belanda, masyarakat petani itu mengandalkan sistem tada hujan. Jadi hasil tani itu kan tidak produktif. Jadi ini yang harus diketahui oleh masyarakat sejarah hari ini, bahwa bupati yang pertama itu fungsinya adalah justru menjadi jembatan agar kebijakan-kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda itu tidak memberatkan para petani dan membantu para petani mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menunjang produktivitas pertanian itu. Nah, itu ditunjuklah Raden Tumenggung
Raden Tumenggung Arya Wiradinata. Yang pertama. Yang ya. kemudian setelah beliau digantikan oleh putranya Raden Panji. Oh, Raden Panji. Ada Raden Panji. Ya, ya. Kemudian dilanjutkan oleh saya rasa ada 2 nama ya. Setelah Raden Panji ada yang berikutnya lagi, itu saya lupa namanya. Kemudian Raden Tumenggung Arya Wiradirja. Pindahan dari pusat pemerintahan yang ada di Sukaraja ke Empang. Jadi mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Artinya mereka tuh melihat potensi baru. Melihat potensi baru dan memindahkan pusat pemerintahan itu dari Sukaraja ke Sukahati pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Menarik. Pada pemerintahan Jacob Mosel sekitar tahun 1754 kalau nggak salah ya. 1754. Ya, kalau nggak salah tahun Jadi kalau 1754. pertama mulainya ekspedisi sekitar tahun 1687 ya. Iya, betul. Dan pembentukan Boyetun Zora sendiri dari penggabungan 9 distrik itu tahun sekitar 1740-an ya. Jadi mungkin kurun waktunya nggak terlalu jauh ya. Ketika pusat pemerintahan itu dipindahkan dari Sukaraja ke Empang dan menamakan kampung Empang itu Sukahati. Yang ini menurut hipotesa saya ya. Menurut hipotesa saya bisa salah, ini saya bisa keliru. Penerjemahan Boyetun Zora itu sama persis dengan nama Sukahati. Betul. Boyetun Zora kan artinya itu tanpa rasa khawatir. Tanpa rasa khawatir. Kalau di bahasa Indonesia kan ya Sukahati. Sukahati. Betul. Gembira ya. Gembira. Iya. Jadi taktiknya pemimpin di masa itu itulah biasa. Jadi caranya halus tapi dapat memudahkan proses itu sehingga mendapatkan persetujuan dari pemerintah kerajaan Belanda. Ya itu bisa aja, itu kan bagian dari strategi di masa itu ya. Kang, kita rehat dulu sebentar ya. Ini kita ngopi dulu ya, Kang. Siap. Ini Kang, ngopi dulu, Kang. Ini kopi ini disponsori oleh Sejarah Kopi by Pinot Joni dan sambal ayam bebek. Siap. Ayam bebek romantis ya. Namanya bebek. Kita minum dulu ya. Kalau kata orang Empang gahwa dulu. Gahwa dulu. Enak nih kopinya nih, Kang. Mau paten. Kopi apa yang dipakai ini ya? Aduh. Kayaknya kopi oplet nih kan. Oplet. Kopi oplet, Kang. Oh, ada kopi Basipin juga ini, tapi saya nggak tahu apa yang disajikan. Oke, lanjut, Kang. Siap. Muhammad, setelah dari bupati pertama itu yang tadi Raden Tumenggung siapa? Wiradinata. Sampai ke dalam sholawat itu sudah berapa hitungannya generasi? Lima generasi ke beliau. Ke dalam sholawat. Dalam sholawat. Jadi Raden Haji Muhammad Sirot atau dalam sholawat, dia punya ayah kan Raden Adipati Arya Wiranata. Punya ayah lagi Raden Haji Muhammad Thohir, punya ayah lagi Raden Tumenggung Wiradireja sampai ke Raden Arya Wiradinata. Jadi memang beliau generasi ke-5 ya kalau dihitung dari beliaunya gitu. Dari bupati yang pertama. Dari bupati. Ya, dari yang bupati yang pertama tuh Raden Tumenggung Arya Wiradinata, kemudian menurunkan anak Raden Tumenggung Arya Wiradirja. Raden Tumenggung Arya Wiradirja ini menurunkan anak Raden Haji Muhammad Thohir. Raden Haji Muhammad Thohir ini tidak jadi bupati, tapi dia berkedudukan sebagai penghulu Kampung Baru. Justru yang menjadi bupati itu putranya Raden Wiranata. Yang namanya dijadikan nama jalan ya? Iya, di Empang itu. Di Empang. Dijadikan nama jalan di Empang. Dalam sholawat itu namanya siapa? Kalau nama gelar Suryawinata. Suryawinata. Kalau nama kecilnya Raden Haji Muhammad Sirot. Muhammad Sirot. Atau bisa ada dua hipotesa sih. Beliau pulang haji baru diberikan nama itu. Oh gitu. Ya gitu. Bisa jadi memang nama asli beliau Suryawinata itu sendiri gitu. Karena beliau pulang haji, beliau pun mempunyai kedudukan sebagai kiai, maka dipopulerkanlah nama Raden Haji Muhammad Sirot. Kang, saya mau bertanya ya.
itu di komplek pemakaman itu tulisannya makam keramat dalam sholawat. Ya. Padahal di situ ada ayahnya ya. Ayahnya atau kakeknya? Kakek. Kakeknya, tapi kenapa nama dalam sholawat yang lebih ditonjolkan gitu kan? Jadi memang karena yang tadi disebutkan oleh Kang Abdullah ya, bahwa dalam sholat ini memiliki dua keunikan, yaitu tentang bahwa beliau sebagai ulama juga sebagai umaro atau pemimpin. Kalau Raden Haji Muhammad Thohir, beliau memang sebagai qadhi atau penghulu kampung baru saat itu. Jadi beliau memang seorang ulama besar yang dari beliau lah justru anak-anaknya banyak yang menjadi bupati. Contoh, bisa kita ambil contoh ya. Yang terkenal kan seperti Raden Arya Wiranata yang menjadi bupati. Ternyata di Berangkas sendiri pun ada yang menjadi bupati dan itu putra beliau, yaitu Raden Arya Kartanegara. Yang makamnya itu di belakang Masjid Rangkas Bitung. Dan itu direkam oleh salah seorang penulis dari Belanda yang Multatuli itu. Itu ditulis. Makhaflar itu ya. Ah, betul-betul. Nah, beliau jadi Raden Haji Muhammad Thohir ini tidak menjadi seorang bupati atau pemimpin secara ketokohan, tapi beliau yang memimpin spiritual pada saat itu. Karena kalau kita baca literasinya lagi juga ternyata memang anak cucu beliau itu langsung diajar oleh beliau. Untuk masalah keagamaannya, untuk masalah spiritual itu langsung digembleng oleh Raden Haji Muhammad Thohir itu sendiri. Jadi memang beliau mempersiapkan generasi gitu. Nah, masyarakat lebih tahunya tentang dalam sholawatnya. Karena memang dari segi nama udah diingat. Yang kedua, secara ketokohan memang beliau luar biasa karena jadi pemimpin saat itu. Tapi Raden Haji Muhammad Thohir menarik diri untuk tidak terlibat dalam ini, tapi menyerahkan itu kepada anak-anak beliau gitu. Jadi memang masyarakat tahunya itu gitu. Ya. Tapi memang perancangnya itu Raden Haji Muhammad Thohir. Kenapa kita bisa katakan yang merancang pusat pemerintahan baru di Sukahati? Yang pertama beliau bangun itu bukan rumah pribadi, bukan kantor bupati, bukan infrastruktur yang memenuhi penunjang sebuah pusat pemerintahan baru, tapi masjid. Betul. Artinya dia memang mau menanamkan bahwa pusat pemerintahan itu harus berbasis religius. Dan ini dilihat dari ketokohan sosok Uyut Kampung Baru itu, Raden Haji Muhammad Thohir. Dia membuat tajuk. Tajuk itu masjid dalam bahasa Sunda, dari kayu. Dan ini juga kalau terkait dengan Raden Haji Muhammad Thohir gitu ya. Jadi salah satu mungkin yang pertama kali menggunakan gelar Al-Buguri itu beliau sih. Oh ya, Al-Buguri ya. Al-Buguri. Sebelumnya nggak ada yang menggunakan nama Al-Buguri itu. Nah, dari beliau lah banyaklah syekh-syekh dari Indonesia ya, dari Bogor yang menjadi ulama-ulama besar di Arab sana baru menggunakan Al-Buguri, seperti Syekh Muhtar At-Torid Al-Buguri kan gitu. Nah, dari beliau lah banyak yang menggunakan nama gelar Al-Buguri. Jadi bisa juga hipotesi bahwa Bogor itu berasal dari Buitenzorg itu bisa keliru gitu kan. Iya. Bisa jadi ya berasal dari beliau itu. Karena beliau menggunakan nama Al-Buguri gitu. Tapi arti Al-Buguri itu sendiri ya wallahu alam, kita kan belum tahu gitu. Apa nama sebuah daerah yang sudah disematkan kepada beliau sehingga melekat gitu Al-Buguri itu. Sehingga kita famous dengan Al-Bogor itu sendiri gitu. Tapi ya memang secara data, secara tertulis ada beliau menggunakan Al-Buguri. Jadi tidak ada nama lain sebelum beliau yang menggunakan itu. Itu Al-Buguri itu. Kang, haul dalam salawat ini sudah yang keberapa kali ya? Kalau di Bogor ini? Kalau kita adakan dan kita ramaikan itu baru sekitar 4 kali. 4 kali. Baru dengan yang sekarang. Iya, dengan yang sekarang ini. Dan kita berharap masyarakat wabil khususnya kepada Pemkot, Pemkab yang memang ada tali kesejarahan dengan Bogor, dengan karhun-karhun itu, ini bisa menjadi satu hal yang benar-benar dipikirkan lebih mendalam. Karena begini, ketika kita menjadi polisi itu ada sosok yang kita tiru, yaitu polisi Hugeng. Ya. Ketika kita jadi TNI ada yang kita tiru, yaitu Jenderal Sudirman. Ketika kita jadi presiden ada yang kita tiru, yaitu Bapak Karno kan. Ya. Tapi ketika kita menjadi bupati, ya terkhusus untuk di Priangan ini, siapa yang harus kita tiru sebagai sosok yang harus diteladani? Ya, jadi salah satu ikhtiar kita adalah membuat narasi sejarah bahwa
pemimpin itu tidak bisa lepas dari spiritualitas, tidak bisa lepas dari religiusitas, tidak bisa lepas dari budaya. Ya. Karena tiga hal inilah yang ada dalam diri dalam sholawat. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi ikhtiar kita untuk bagaimana pemimpin-pemimpin di masa datang beliau menjadi role model gitu. Dan kalau saya pribadi dalam diri saya tidak ingin apa-apa, tidak ingin bagaimana. Saya ingin Bogor itu kedepannya lebih hebat lagi, lebih maju lagi, karena satu daerah, satu bangsa, satu negara dia bisa hebat karena satu tidak meninggalkan sejarahnya, Betul. tidak meninggalkan leluhurnya. Dia akan terus menerus hidup membersamai apa yang sudah dilakukan oleh para leluhurnya. Betul ya. Maka Jadi, itu akan menjadi hebat. Contoh bisa China, kenapa bisa hebat luar biasa seperti sekarang kan? Karena beliau kembali ke akar sejarah. Tidak menjadikan Amerika atau negara-negara batu sebagai imam, tapi beliau kembali ke akar, bahwa ya udah kami itu begini adanya. Akhirnya beliau menjadi negara yang luar biasa maju. Jepang juga sama. Jadi kalau Indonesia ingin menjadi negara emas, kuncinya cuma satu, balik ke akar sejarah. Nah, salah satu ikhtiar untuk balik ke akar sejarah itu adalah dengan mengenang, meneladani dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para kaluhun-kaluhun kita. Untuk kita bisa menyongsong apa yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi Indonesia emas itu. betul. Dan ini bisa dilakukan dimulai dari Bogor dan nanti bisa ditiru di di belahan-belahan daerah-daerah lain. Ya mungkin daerah-daerah ini sudah memulai, seperti Bali udah dari dulu. Iya, betul. Udah dulu. Kalau saya boleh tahu, dari dalam sholawat itu ke Kang Muhammad berapa generasi ya? Ketujuh saya ketujuh. Sudah Ketujuh. ketujuh dari dalam sholawat. Jadi memang masa hidupnya ya, beliau kan wafat sekitar 153 tahun yang lalu. Jadi saya ketujuh. 1872 ya. 1872 betul. Kang Dullah, kalau kita kan nih, kalau masyarakat Indonesia kan sudah tahu ya, presiden pertama itu siapa, presiden kedua siapa. Tapi kita masih banyak yang belum tahu kan, Bupati pertama Bogor nih. Iya. Kan tadi sudah dijelaskan Bupati pertama Bogor, sampai sekarang itu sudah berapa banyak bupati, Kang Dullah? Banyak. Sampai ke bupati yang hari ini ya, Iya. Banyak sekali ya. banyak. Kalau nggak salah bupati dalam sholawat itu yang ke-15. 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 Oke. Artinya kan setelah Wiradinata Ya, sampai ke dalam sholawat itu udah cukup banyak. sudah Kan ke-15. kalau secara dari silsilah, secara zuriat ya, dari Wiradinata kemudian kepada Wiradinata, kemudian ke Raden Haji Muhammad Thohir, kemudian ke Raden Wiranata, baru kemudian ke dalam sholawat, ya kan? Secara turun-temurun kan seperti itu. Di masa antara Raden Wiranata sampai ke dalam sholawat itu ada beberapa bukti. Ada lagi ya. Ada beberapa bukti, termasuk Raden Natadiningrat. Raden Natadiningrat Siapa itu, Kang? ini bupati yang sudah berkedudukan di Sukahati, dan beliau adalah yang membuka sobekan untuk irigasi yang kemudian di masa kolonial Belanda dipermanenkan menjadi Wasperselokan. Yang di Empang itu Yang ya. di Empang. Bendung Jadi, Empang ya. Empang itu kan dibangun tahun secara permanen oleh pemerintah Belanda itu kan tahun 1874. Sebelum 1874, Raden Natadiningrat itu sudah membuat sobekan. Oh, luar Jadi biasa. bukan Belanda. Luar biasa. Ya, jadi Belanda itu yang mempermanenkan, membuat bertonisasi lah kalau istilah sekarang itu ya. Oke. Mempertemukan antara Kali Cisadane dengan Cipakacilan. Yang kemudian karena bertemunya dengan Cipakacilan maka disebut dengan Kali Cipakacilan, dan itu yang kemudian menjadi cikal bakal Wasperselokan yang oleh pemerintah Belanda dikembangkan sampai ke Depok, Cilegon, terus Iya, sampai ke Ciampea. wilayah barat, ke Ciampea dan sebagainya. Itu jasanya luar Artinya biasa. Visioner sekali gitu, Raden Natadiningrat itu, yang Kang, sudah jauh ke depan memikirkan rakyatnya itu bagaimana hasil taninya itu lebih produktif. Kang Dullah, kalau bupati pertama di zaman setelah kemerdekaan siapa, Kang? Ipik Gandamana. Ipik Gandamana. Ipik Gandamana. Beliau kan dulu mimpin Bogor Raya ya, Ini Bogor Raya. yang menarik ya, yang menarik nih. Jadi kita bisa merajut benang merah antara Bogor dengan Purwakarta. Pertama,
ketika pusat pemerintahan yang masih gabungan antara Purwakarta dan Karawang, kedudukan pusat pemerintahan itu ada di Karawang. Oleh Raden Adipati Suryanata, kakaknya dalam Salawat, Dalam santri ya. dalam santri, dipindahkan ke Wanayasa. Kenapa dia memindahkan ke Wanayasa? Karena dia melihat ada keterikatan historis bahwa leluhur beliau itu Sunan Talaga Sagalaheran itu berkedudukan di Wanayasa, di daerah Subang. Dan istri beliau masih keturunan Sunan Sagalaheran yang memang leluhur beliau, dan memindahkan pusat pemerintahan itu ke Wanayasa. Masa kepemimpinan adiknya dalam Salawat atau Raden Arya Surya Winata memindahkan kembali pusat pemerintahan dari Wanayasa ke Sindangkasih dan menamakan Purwakarta. Kemudian tokoh ikonik yang membangun peradaban spiritual atau menjadi tokoh ulama yang menyebarkan Islam di Purwakarta itu saudara sepupunya, Syekh Baik. Syekh Yusuf Baik. Syekh Yusuf Baik ini gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi soko gurunya ulama Nusantara. Kan? Nah, ini menarik kan? 3 orang Bogor punya peran besar di Purwakarta, yaitu Raden Arya Suryanata atau yang disebut dengan dalam santri, kakaknya dalam Salawat yang makamnya ada di situ Wanayasa. Kemudian adiknya dalam Salawat yang memindahkan pusat pemerintahan dari Wanayasa ke Sindangkasih dan memberi nama Purwakarta, dan ada nama Syekh Yusuf Baik yang menjadi ulama dan penyebar Islam di Purwakarta. Oke, jadi Menarik lagi, Pipit Gandamana yang menjadi bupati Pertama. Bogor Bogor. di masa setelah kemerdekaan adalah kelahiran Purwakarta. Oke, jadi Purwakarta Jadi, dengan iya, Bogor itu Ada pertukaran kepemimpinan. seperti saudara kandung ya. Saudara kandung. Dia sister city lah insya Allah. Sister City. Oke, Kang. Ini antara Purwakarta Kang dan Muhammad, Bogor. sebagai penutup ya. Jadi dengan haul yang sudah dilaksanakan keempat ini, harapannya apa nih Kang Muhammad? Jadi harapan kami sebagai keluarga ya, mengharapkan dengan adanya haul ini bisa mengedukasi masyarakat. Yang kedua, dengan adanya haul ini mudah-mudahan tahun depan ini bukan lagi agenda keluarga, tapi menjadi agenda dari 3 kota ini. Artinya ini menjadi konsentrasi dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Purwakarta. Dan kebetulan hari jadi Bogor dan Purwakarta itu beriringan. Jadi bisa nanti haul Kasepuhan ini menjadi titik temu di antara 3 kota ini. Jadi bukan lagi itu urusan keluarga, tapi nanti yang akan menjadi penyelenggara adalah kota-kota yang terkait dengan Kasepuhan-Kasepuhan ini. Gitu. Itu harapan kami, dan insya Allah ini akan terwujud, terkabul, karena memang kita sudah ketemu dengan Pak Bupati, ya Wakil Bupati yaitu Pak Jaro Ade. Beliau sudah responsif, sudah amat sangat terbuka. Ya insya Allah nanti ini akan menjadi agenda yang akan dibuat oleh kabupaten dan kota. Jadi Bogor Raya gitu. Itu harapan kami. Jadi menjadi rangkaian dari HJB gitu. Jadi bukan lagi kita yang mengadakan, tapi Bogor Raya inilah yang mengadakan gitu. Jadi saya memandang bahwa penyelenggaraan haul ini bukan sebuah kegiatan religi aja ya, tapi menjadikan ketokohan dalam Salawat itu sebagai tokoh yang menjadi inspirasi bagi para pemimpin ke depan, bahwa sosok dalam Salawat adalah seorang pemimpin yang mampu memadukan 2 sosok yang ada di dalam dirinya, yaitu sebagai seorang pemimpin masyarakat dan juga sebagai seorang ulama, atau istilahnya ulama dan umaro. Dia mampu memimpin masyarakat dengan keadilan dengan ilmu, dan mampu menjahit umatnya dengan akhlak. Dan ini akan menjadi inspirasi kita bersama, bukan hanya masyarakat Kota Bogor, tapi masyarakat Kabupaten Bogor dan bahkan Jawa Barat. Oke. Karena beliau kita tokohkan sebagai tokoh, bukan hanya tokoh di Kota Bogor, bukan hanya tokoh di Kabupaten Bogor, tapi tokoh Jawa Barat. Itu mungkin harapan kita bersama. Oke teman-teman, jangan lupa hadiri dan ramaikan haul dalam Salawat di alun-alun Kota Bogor tanggal 13 Juli 2025 pukul 8 malam sampai selesai.
Dan jangan lupa ikuti terus channel Resah Realitas Sejarah by Pinot Joni.